Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Ini adalah fasal. Wa arkanus sholati samaniyatu wa arkanus sholati samaniyata asyar. Rukun-rukun sholat itu ada 18. Ruknan sebagai rukun yang pertama an-niyatu, niat. Yang pertama rukun sholat adalah niat. Sholat tanpa niat berarti tidak sah. Kemudian kita pelajari tentang niat, sejauh mana pengertian niat yang dimaksud di dalam sholat. Jadi niat itu ada pengertiannya, ada rukun yang jika tidak dipenuhi maka tidak sah. Dari sisi niatnya sudah tidak sah, maka akan berpengaruh pada keabsahan sholatnya. Niat itu apa? Qasdu syai'i muqtaranan bi fi'lihi, bermaksud melakukan sesuatu bersamaan dengan awal dia melakukannya. Ya, niat itu apa? Bermaksud melakukan sesuatu bersamaan dengan pekerjaannya atau melakukannya. Jadi kita mau sholat, berarti kita bermaksud untuk melakukan sholat itu dibarengkan dengan pekerjaan sholatnya, gitu ya. Kalau di dalam sholat, maka yang pertama kali kita lakukan adalah apa? Bukan takbiratul ihram. Maka niat ini harus bersamaan dengan takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram itu huruf pertama apa? Alif. Maka niat kita lakukan bersamaan dengan ucapan huruf alif. Hamzah ya. Hamzah bukan alif. Hamzah. Allahu Akbar. Hamzahnya lafaz Allah. Di situ awal kita melakukan sholat dengan mengangkat kedua tangan, Allahu Akbar. Dengan hamzahnya lafaz Allah kita barengkan, kita samakan serentak dengan niat kita. Jadi di mulut kita ucapkan Allah, hamzahnya lafaz Allah. Di dalam hati kita ucapkan usolli. Itu ya. Usolli fardhu dhuhri, hamzahnya lafaz usolli bareng bersamaan dengan hamzahnya lafaz Allah. Hamzah Allah di mulut, hamzah usolli di hati. Tuh. Rukun-rukun yang harus dipenuhi di dalam niat. Jadi niat itu ada kriteria khusus yang harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi maka niatnya tidak sah. Ya. Fa in kanatis shalah fardhan wajaba niyatul fardhiyah. Salat itu pasti tidak lepas dengan istilah wajib atau sunnah. Salat wajib berarti salat 5 waktu itu. Salat sunnah berarti yang sudah pernah kita pelajari kemarin itu. Salat sunnah ada 5. Salat sunnah ada 5, seperti apa? Salat 2 Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Salat kusufani, kusufis syamsi wa kusufil qamar, gerhana matahari dan gerhana rembulan. Kemudian salat sunnah rawatib, salat-salat yang mengikut pada salat fardu.
Ada berapa itu kemarin? Ada 17. Nah, yang keempat seperti sholat malam ya, sholat tahajud. Dan yang terakhir yang kelima seperti sholat duha, sholat tarawih ya juga ya. Sholat duha dan sholat tarawih itu sholat-sholat sunnah. Sholat-sholat fardu itu ya seperti sholat 5 waktu itu. Nah, ini yang perlu dilakukan di dalam masalah niat jika itu sholatnya sholat fardu adalah qasdu fi'liha, bermaksud untuk melakukan, berarti diwakili dengan usolli, saya mau sholat. Ini namanya qasdu fi'liha, bermaksud untuk melakukan sholat dengan diwakili dengan lafaz usolli, artinya saya mau sholat. Kemudian wa ta'yinuha, mentakyin, menentukan maunya itu mau sholat apa. Paham? Misalkan mau sholat duhur ya ditentukan mau sholat duhur, berarti usolli fardhu zuhri. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang pertama niyatul fardiyah, dilompati tadi. Niyatul fardiyah berarti di situ diwakili dengan ungkapan fardu. Jadi 3 ini cukup sebagai rukun di dalam niat. Kalau kurang dari 3 ini maka niatnya sudah cacat. Kalau niatnya sudah cacat berarti berpengaruh pada keabsahan sholatnya. Usolli sebagai qasdu fi'liha, 1. Terus fardun itu sebagai niyatul fardiyah. Dan yang ketiga takyin, menentukan mana yang mau disolati. Maksudnya mau sholat duhur kah, mau sholat asar. Jadi sebetulnya di dalam niat ini dengan ungkapan usolli fardhu dhuhri sudah cukup. Paham? Karena rukunnya cuma 3 ini. Saya niat sholat fardu duhur, sudah sah. Selebihnya itu sebagai pelengkap saja, anjuran saja atau kesunahan. Misal dibaca lengkap, usolli fardhu dhuhri 4 raka'atin mustaqbilal kiblati adaan makmuman atau imaman, sebagai pelengkap saja. Sebetulnya kalau rukunnya cuma 3 itu. 1 adalah qasdu fi'liha berarti usolli. Yang kedua niyatul fardiyah berarti fardu. Yang ketiga takyin, menentukan. Itu ya, kecuali nanti dia sebagai makmum. Maka kalau dia sebagai makmum perlu ada penambahan makmuman. Beda ketika jadi imam. Kalau jadi imam tidak harus niat jadi tidak harus niat jadi imam. Ya. Kalau sebagai makmum dia wajib niat jadi makmum. Kalau sebagai imam dia tidak wajib niat jadi imam. Misalkan si Ridho jadi imam, paling depan sendiri kan, usolli fardhul maghribi 3 raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala, Allahu akbar. Kemudian banyak makmum di belakangnya. Ini sah. Tidak harus niat jadi imam si Ridho. Tapi kalau makmum di belakangnya wajib niat jadi makmum. Bedanya antara ridho niat jadi imam dengan tidak niat jadi imam. Kalau niat jadi imam berarti ridho dapat
pahalanya atau fadilahnya jemaah. Tapi kalau ridho niat jadi imam berarti dia dapat fadilah jemaah. Paham? Sekarang kalau makmum tidak niat jadi makmum, hanya ikut-ikut saja, tapi dalam hati tidak ada niat, ini akan tidak sah. Paham? Bedanya antara makmum dan imam. Karena kalau makmum wajib niat jadi, kalau imam tidak wajib niat jadi imam. Cuman kan rugi, ya. Rugi kalau kita sebagai imam tidak niat jadi imam, kita tidak mendapatkan fadilahnya jemaah. Tuh. Itu jika sholatnya sholat fardu. Sekarang jika sholatnya sholat sunnah, bagaimana? Sholat sunnah tapi yang memiliki waktu. Jadi sholat sunnah itu ada yang sholat sunnah mutlak, ada yang sholat sunnah memiliki waktu atau memiliki sebab, dzatu waktin atau dzatu sababin. Dzatu waktin itu ya seperti sholat duha, itu sholat yang mempunyai waktu. Sholat sunnah qobliyah, ba'diyah itu sholat yang mempunyai waktu. Kemudian kalau sholat yang mempunyai sebab seperti sholat sunnah istisqa, sholat sunnah minta hujan itu, ada ini namanya sholat yang memiliki sebab. Ada lagi sholat sunnah mutlak, dia tidak mempunyai sebab apa-apa, dia ya sholat saja, sholat sunnah mutlak, tidak ada sebabnya. Itu. Ini yang kita bahas masalah niat ini. Yang kedua masalah niatnya sholat sunnah yang mempunyai waktu atau mempunyai sebab. Rukun niatnya bagaimana? Gitu ya. Rukun niatnya adalah wajib qasdu fi'liha wa ta'yinihi la niyatin nafliyah. Kewajibannya cuma dua. Yang pertama adalah bermaksud untuk melakukan, berarti diwakili dengan ungkapan usolli, saya mau sholat. Yang kedua mentakyin. Mentakyin berarti menentukan, saya mau sholat apa, misalkan qobliyah zuhur atau ba'diyah zuhur, maka itu diniatkan di dalam hati. Itu saja, tidak perlu ungkapan nafliyah, ungkapan sunnah itu nggak perlu, paham ya? Kalau tadi kan sholat fardu itu harus ada ungkapan fardiyahnya, harus ada ungkapan fardunya. Kalau yang sunnah tidak harus ada ungkapan sunnahnya. Misalkan begini, mau sholat sunnah qobliyah duhur, itu usolli qobliyatad duhri rak'ataini lillahi ta'ala, cukup. Usolli qobliyatad duhri atau usolli tahiyatal masjid, Allahu akbar. Usolli apalagi, usolli istisqaan, Allahu akbar. Atau usolli tahajud, Allahu akbar, cukup. Duha misalkan, usolli ad-duha, cukup. Gitu. Nah, jadi dengan ini sebetulnya tidak mudah, tidak sulit ketika kita tahu rukun sebetulnya di dalam niat itu apa. Nah, jadi kalau sudah terpenuhi rukun-rukunnya ya sudah. Kadang orang kan banyak ragu, banyak was-was di urusan niat. Jadi mau takbir itu nggak jadi-jadi, Allahu akbar nggak jadi-jadi, itu banyak dialami gara-gara terganggu dengan niatnya. Kalau sudah begini kan enak, artinya yang penting sudah terpenuhi rukun-rukun niatnya, ya sudah. Misalkan sholat fardu
sendirian ya sendirian, usolli fardhu dhuhri Allahu Akbar. Tapi maksudnya ini dibarengkan dengan hamzahnya ya, jangan setelah kita niat baru takbiratul ihram gitu ya. Harus bersamaan dengan awal kita melakukan sholat. Awal kita melakukan sholat adalah rukun qauli, rukun ucapan yang berupa lafaz Allahu Akbar. Berarti hamzahnya lafaz Allahu itu bersamaan dengan niat kita, hamzahnya sholli di dalam hati. Kalau tidak pakai bahasa Arab tidak apa-apa. Misalkan usolli fardhu dhuhri kan bahasa Arab, kadang kita tidak tahu artinya, tidak tahu. Nah, pakai bahasa Indo tidak apa-apa. Kalau pakai bahasa Arab kesulitan, pakai bahasa Indo nggak masalah. Jadi saya niat sholat gitu, saya niat sholat fardhu duhur, itu sudah cukup. Yang penting bersamaan dengan awal kita mengucapkan Allahu Akbar itu ya, paham ya? Terus misalkan tidak bareng bagaimana? Misalkan tidak bareng, sudah mau selesai Allahu Akbar, takbirnya sudah mau selesai, niatnya nggak datang-datang tuh di dalam hati. Nah, ini ada pendapat Imam An-Nawawi yang mengatakan niat itu yang penting nanti dapat bagian dari takbiratul ihram, tidak harus ngepas bener, itu tidak harus. Pendapat Imam An-Nawawi ini bisa dipakai ya, tidak harus seperti tadi itu di lisan kita mengucapkan Allah, hamzahnya lafaz Allah, di dalam hati kita ucapkan secara bersamaan usolli, itu tidak harus begitu. Kalau menurut pendapat Imam An-Nawawi ini keringanan bagi kita, bisa kita ikuti. Yang penting ada kita dapat sebagian dari Allahu Akbar. Dalam proses pembacaan Allahu Akbar kita masih dapat, baru datang niatnya. Yang penting begitu, paham ya?